Melimpahnya rempah-rempah di Nusantara menyebabkan bangsa Eropa ingin menguasai Nusantara. Walaupun pada awalnya bangsa Barat hanya ingin berdagang, tetapi setelah menyadari kekayaan alam yang ada, membuat mereka ingin menguasai Nusantara dan memonopoli perdagangan. Disinilah mula-mula penjajahan terjadi. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Namun setelah datangnya Jepang ke Indonesia, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Indonesia pada 8 Maret 1942. Kemudian pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang membuat Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah. Indonesia merupakan salah satu wilayah jajahan Jepang. Pada saat itu, Indonesia berada di masa kekosongan pemerintahan. Hal ini yang menyebabkan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perlawanan Indonesia terhadap Belanda. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Albert dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Alicia Anastasia Novena Nababan dari kelas 86 absen 3. Nama saya Helena Anastasia, absen 15. Nama saya Nikita Lee, absen 23. Perkenalkan, nama saya Paskalis, absen 24. Perkenalkan, nama saya Stefanus, absen 28. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan Perang Jawa adalah perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785. Memiliki nama asli Raden Mas Mustahar yang kemudian diganti menjadi Raden Mas Antawirya sesuai dengan tradisi keraton. Perang Diponegoro adalah konflik bersenjata yang terjadi di Jawa antara tahun 1825 dan 1830 antara pemerintah kolonial Belanda dan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa sangat merugikan Belanda karena perang berlangsung cukup lama, yaitu selama 5 tahun. Dan pasukan Pangeran Diponegoro sulit untuk ditaklukkan. Hal itu karena Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya dalam melawan Belanda. Beberapa pemimpin Belanda yang terlibat dalam perang tersebut adalah 1. Jenderal Hendrik Marcus de Kock, merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang menjabat pada awal perang dan juga bertindak sebagai panglima perang. Ia mengawasi beberapa kampanye militer melawan Diponegoro, termasuk operasi besar di Jawa Tengah. 2. Jenderal Jan van Swieten, merupakan panglima tertinggi pasukan Belanda selama Perang Diponegoro. Ia mengawasi operasi militer di seluruh Jawa dan berhasil merebut beberapa kota penting yang dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Ketiga, ada Jenderal Baron van der Kapellen, bertanggung jawab atas operasi militer di Jawa Barat. Ia memimpin pasukan Belanda dalam pertempuran besar di daerah Priangan dan berhasil merebut kembali beberapa kota yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Diponegoro. 4. Herman Willem de Ingels, mantan gubernur jenderal Hindia Belanda yang kembali ke Jawa pada masa Perang Diponegoro sebagai penasihat pemerintah kolonial. Ia berperan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi militer Belanda, serta membantu merekrut pasukan dan memperkuat pertahanan Belanda di Jawa. 5. Johannes van de Bosch, bertanggung jawab atas urusan ekonomi dan sosial selama Perang Diponegoro. Ia menciptakan program Kulturstelsel yang mengharuskan petani Jawa membayar pajak dengan memberikan sebagian hasil panen kepada pemerintah kolonial. Program ini sangat kontroversial dan menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Diponegoro. Beberapa faktor pendorong yang menyebabkan Perang Diponegoro antara lain adalah 1. Kebijakan ekonomi Kulturstelsel.
Kebijakan ini dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman komersial tertentu seperti kopi, teh, dan nilam sebagai pajak atas tanah yang mereka garap. Kebijakan ini memberikan beban ekonomi yang besar pada petani dan memicu terjadinya kerusuhan sosial. 2. Konflik politik antara Diponegoro dan pemerintah kolonial Belanda. Diponegoro merasa tidak puas dengan perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Jawa. Ia menolak menjadi bawahannya dan menuntut pengakuan atas kekuasaannya sebagai Raja Jawa yang sah. Namun, pemerintah kolonial Belanda menolak tuntutan ini dan berusaha mengendalikan wilayah Jawa. 3. Yaitu faktor keagamaan. Diponegoro dan para pengikutnya menganggap perjuangan mereka sebagai jihad dalam mempertahankan agama dan kebudayaan Jawa dari pengaruh kolonial Belanda yang dianggap sebagai agama yang asing dan merusak. 4. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Ada perbedaan yang besar antara kehidupan rakyat biasa dan elit kolonial Belanda di Jawa. Ada pula perlakuan yang diskriminatif terhadap orang Jawa dalam sistem kolonial Belanda, seperti kebijakan pendidikan yang menghambat mobilitas sosial dan ekonomi. 5. Perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Jawa pada masa itu seperti peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola penghidupan, dan adanya pergeseran kekuasaan tradisional juga memicu terjadinya konflik. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan saling memperkuat sehingga memicu terjadinya perang Diponegoro yang berkepanjangan dan memakan banyak korban. Perang ini memberikan dampak yang besar pada sejarah Indonesia dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak ada data pasti mengenai jumlah korban yang tewas selama perang Diponegoro. Namun diperkirakan bahwa jumlah korban akibat perang tersebut cukup besar, baik di pihak Belanda maupun di pihak Ponorogo. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa sekitar 200.000 orang tewas akibat perang, baik akibat pertempuran langsung maupun akibat kelaparan dan penyakit yang melanda di wilayah konflik. Namun angka ini hanya perkiraan dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Selain itu, perang ini juga menimbulkan kerugian materi yang besar bagi kedua belah pihak, termasuk kerusakan pada bangunan dan infrastruktur, serta hilangnya harta benda dan sumber daya lainnya. Perang Diponegoro menjadi salah satu konflik paling bersejarah di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda di masa depan. Pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro diundang oleh Letnan Hendrik Merkus de Kock ke Wisma Kepresidenan di Magelang untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata dan menandatangani perjanjian perdamaian untuk mengakhiri permusuhan. Namun, Pangeran Diponegoro malah ditangkap dan diasingkan karena kebuntuan dalam negosiasi setelah menolak untuk mengakui statusnya sebagai pemuka agama umat Islam sepulau Jawa. Lukisan karya Raden Saleh ternyata merupakan sebuah balasan terhadap karya Nicholas Pineman, tetapi Raden Saleh merasa bahwa lukisan tersebut merendahkan masyarakat Jawa karena berjudul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Lalu, Raden Saleh mengubah judul menjadi Penangkapan Pangeran Diponegoro. Dalam lukisan Raden Saleh, Pangeran Diponegoro digambarkan dengan raut tegas dan menahan amarah. Puputan Bali. Perang Puputan Bali atau bisa kita sebut sebagai Perang Puputan Margarana adalah peristiwa bersejarah yang terjadi di Bali, Indonesia. Perang Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946 dan Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Puputan adalah istilah dalam bahasa Bali yang berarti perjuang sampai titik darah penghabisan. Perang Puputan Bali menggambarkan semangat perlawanan Bali yang teguh dan keberanian para pejuang Bali yang lebih memilih mati daripada menyerah kepada penjajah, dan merupakan puncak dari perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda. Perang Puputan di Buleleng, awal semangat Perang Puputan Bali. Pada tahun 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Prancak, wilayah kerajaan Buleleng, dan terkena hukum tawan karang. Akibat kejadian itu, Belanda ingin merebut kembali barang milik mereka dengan melakukan serangan ke kerajaan Buleleng.
Pada serangan pertama, rakyat Buleleng dapat menangkis serangan tersebut. Akan tetapi pada serangan yang kedua tahun 1849, pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Mayor A.F. Mitchis dan Van Swieten berhasil merebut benteng pertahanan terakhir kerajaan Buleleng di Jagaraga. Dengan serangan besar-besaran, rakyat Bali membalasnya dengan perang guna mempertahankan harga diri sebagai orang Bali. Pertempuran untuk mempertahankan Buleleng dikenal dengan Puputan Jagaraga. Perang Puputan yang paling terkenal adalah Puputan Margarana. Perang itu dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Belanda yang ingin menguasai Bali. Peperangan terjadi pada 20 November 1946 dini hari sampai dengan siang hari. Hingga saat ini, Puputan Bali masih dihormati dan diingat sebagai bagian penting dari sejarah Bali. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan semangat perlawanan dan keberanian dalam menghadapi penindasan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai Perang Diponegoro dan Puputan Bali. Terima kasih telah menonton.